Mohon perhatian dari bapak-bapak anggota DPR. Bantu Pak. Saya minta hak saya Pak. Gara-gara saya kemarin tanggal 8 Pak disita sama pengadilan Pak. Dari perusahaan BUMN ini heran bagaimana perusahaan BUMN milik negara bisa tidak membayar atau belum membayar sekian lama 10 tahun. Padahal ini milik negara Pak. Di balik setiap proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh badan usaha milik negara BUMN Karya, ada cerita suram yang jarang terungkap ke publik. Subkontraktor yang seharusnya menjadi mitra dalam pelaksanaan proyek-proyek besar, kerap menerima potongan pembayaran yang tidak masuk akal, berkisar antara 25% hingga 50% dari pagu proyek APBN yang diterima BUMN. Ironisnya, meski BUMN Karya punya kewajiban untuk mengerjakan minimal 70% dari pekerjaan, faktanya lebih dari separuh pekerjaan tersebut malah diserahkan kepada subkontraktor. Di penghujung tahun, direksi dan komisaris, BOD dan BOC, BUMN Karya kerap sepakat bahwa margin keuntungan perusahaan hanya berkisar antara 5% hingga 10%. Bahkan, beberapa BUMN Karya justru merugi. Lalu, kemana larinya uang potongan yang diterima dari subkontraktor sebesar 25-50% tadi? Lebih parah lagi, selain mendapatkan potongan besar, subkontraktor seringkali harus menunggu berbulan-bulan, bahkan sampai melampaui tahun anggaran, untuk menerima pembayaran yang menjadi hak mereka. Tak jarang, subkontraktor menyebut pengalaman mereka dengan istilah ulang tahun, karena pembayaran tak kunjung tiba meskipun waktu berlalu. Nama saya Triatno dari CV Trijaya Abadi Pak. Saya udah mengerjakan kewajiban yang diberikan oleh Istaka, tapi hak kami tidak dimenuhi Pak. Sampai kemarin tanggal 8 rumah saya disita Pak. Aku mohon perhatian dari bapak-bapak anggota DPR. Bantu Pak. Saya minta hak saya Pak. Gara-gara saya kemarin tanggal 8 Pak disita sama pengadilan Pak. Jadi Pak Yuliman ini subkontraktor dengan investasi PMDN. Sebetulnya kita juga mengharapkan ada satu hadir subkontraktor yang investasi PMA. Nah, jadi investasi dari investor asing. Nah, kalau kita lihat ini yang perusahaan PMA ini heran bagaimana perusahaan BUMN milik negara bisa tidak membayar atau belum membayar sekian lama 10 tahun. Padahal ini milik negara. Di tengah penderitaan para subkontraktor, sejumlah oknum direksi dan general manager di BUMN Karya justru menikmati limpahan uang haram. Mereka berpesta di atas kelelahan dan jerih payah pihak yang sebenarnya membangun proyek tersebut. Tak sedikit pula yang menduga adanya proyek fiktif untuk menutup praktik korupsi yang dilakukan pejabat di dalam BUMN Karya. Kita tidak bisa merinci satu persatu, ya, samping proyek yang fiktif juga ada pembelian barang-barang juga yang sifatnya fiktif, yang kurang lebih nilainya 2,5 triliun kerugian negara. Gitu. Ya, dia melakukan pembayaran fiktif seolah-olah ada suatu proyek tertentu, ya proyeknya juga nggak ada. Kini, sudah sepatutnya Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia turun tangan. Penyelidikan terhadap aliran dana dari setiap proyek yang dikerjakan BUMN Karya perlu dilakukan secara menyeluruh. Semua pihak harus tahu kemana uang tersebut mengalir, siapa yang bermain, dan siapa yang menikmati keuntungan dari penderitaan banyak pihak. Kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto, harapan besar tertuju kepada Anda. Indonesia hanya bisa maju jika parasit dan benalu di tubuh BUMN Karya dan BUMN lainnya segera dibersihkan. Jika para koruptor terus dibiarkan memegang jabatan strategis, mimpi Indonesia sebagai negara maju hanya akan menjadi angan-angan belaka.